Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Kamis 7 Maret 2024. Saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63. Demikian kesaksian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup. Ibu, bapak, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang roh yang memberi hidup, harus dipahami secara teologis bahwa roh Allah melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Tentunya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita akan menuntun kita bekerja secara maksimal, mengubah hidup kita, mengubah karakter kita menjadi lebih baik lagi. William Bell berkata, saya sendiri tidak melakukan apa-apa, Roh Kudus yang menyelesaikan semua melalui saya. Banyak hal yang dapat kita lakukan, termasuk juga perubahan hidup. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengubahnya dalam hidup kita. Tentunya manusia boleh menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang dapat memberikan nasihat, yang dapat memberikan motivasi kepada orang lain. Tetapi untuk mengubah karakter, tidak ada yang dapat merubahnya selain daripada Roh Kudus sendiri yang mampu mengubah sifat seseorang. Itu juga yang disampaikan oleh Yohanes dalam sapaan rohani pada hari ini, dalam Yohanes 6 ayat ke-63, di mana Tuhan Yesus yang berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tidak berguna tidak berarti menunjuk kepada bahwa kita tidak perlu memiliki kedagingan, tetapi rohlah yang memberi hidup. Selanjutnya dikatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ada makna yang lebih mendalam yang dapat kita pahami bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus memberikan kehidupan kepada kita, dan pergerakan dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita akan benar-benar mengubah hidup kita. Karena apa? Roh Kudus juga yang mengingat kita, menuntun kita ke jalan kebenaran yang hidup. Saya kutip dari pesan Liahona. Roh Kudus berkomunikasi kepada orang dengan cara yang berbeda-beda. Ini dapat mencakup perasaan penuh damai dan menghibur, atau wawasan tentang apa yang harus dikatakan atau dilakukan. Karena itu ibu, bapak, saudara terkasih, mari kita andalkan Roh Kudus yang menjadi penuntun bagi hidup kita. Ketika ia menjadi penuntun bagi hidup kita, maka kehidupan pun akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam tuntunan Roh-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup melalui perkataan firman Tuhan. Kami berdoa pada hari ini untuk teman-teman yang senantiasa komit terhubung dengan channel YouTube ini, terhubung dengan TikTok ini. Tuhan yang menolong berkati hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan kuatkan, dan yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.